Itu carrier-nya Bang Kubay kenapa berat Bang? Karena digandulin 3 anak kecil Bang. Bukan 1, 3 lagi? 3. Dan di sebelah kiri kita Bang, itu dari tadi ada perempuan Bang, rambutnya panjang, tapi mohon maaf Bang, perutnya bolong. Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Dan hari ini gue punya tamu yang spesial nih guys. Buat kalian yang horror lovers, apalagi yang suka dengerin cerita-cerita pendakian yang serem-serem, kalian pasti tahu deh siapa yang di samping gue. Ini Kang Arya Sena, yang thank you so much hari ini udah dateng mau nyeritain kisah-kisah serunya dia nih, yang mungkin belum banyak diceritain ke tempat-tempat lain sama kita ya kan Kang? Siap. Itu so tanpa gue iniin lagi, kita dengerin ini. Kang mau cerita apa nih buat kita hari ini di Freaky Friday? Oke sobat-sobat semua, alhamdulillah hari ini dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, gue masih bisa hadir di layar handphone kalian. Pada kesempatan kali ini masih dengan izin Tuhan, gue mencoba menceritakan pengalaman gue di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2003 bersama 4 orang rekan gue, yaitu Kubay, Junjun, Belok, dan seorang wanita bernama Arum. Waktu itu awalnya gini Kak, saya masih mengerjakan sebuah proyek buku tahunan untuk SMA 49. Oke. Di saat saya lagi mengerjakan proyek tersebut, saya kehadiran 2 orang rekan, namanya Junjun sama Belok. Akhirnya kita briefing, ngobrol-ngobrol. Rekan-rekan saya yang ada di dalam proyek ini ternyata nggak masalah nih, lu cabut 2-3 hari mah bisa dihandle kok di sini. Udah ngomong kok tuh ke si Belok masih Junjun. Jun bisa Jun kok bisa. Kapan kita naik nih? Besok deh Bang, soalnya kita cuti besok. Karena yang 3 orang ini yang saya sebutkan, Junjun, Belok sama Arum, mereka kerja di McD. Oke. Akhirnya dapat waktu dan saya dapat persetujuan. Di saat lagi asik-asik ngobrol, datang rekan SMA saya, namanya Kubay. Kebetulan Kubay ini belum bekerja, makanya saya bilang sama si Belok, "Lo, nih ajak si Kubay gimana sekalian?" "Ah, budget gimana kan? Budget kita ngepas." "Ya udah, kita kan pakai jalur yang nggak bayar. Tiketnya nanti bisa buat ongkosnya dia nih." Akhirnya setuju gitu. Ngobrol sampai sore, si Junjun sama si Belok pulang, Kubay tempat saya. Sampai malam saya anterin dulu dia pulang ke rumah untuk ngambil perlengkapan pendakiannya dia. Balik lagi, nginep, datanglah besok pagi. Besok pagi saya masih sempat ngerjain kerjaan sebentar. Sekitar jam 12 si Junjun, Belok, ketambahan yang namanya Arum, cewek, datang ke rumah saya. Packing gitu, persiapan untuk melakukan pendakian. Ritualnya setelah kita udah siap, itu dari rumah saya ke stasiun UP. Dari UP kita ke Bogor, dari Bogor kita jalan kaki ke terminal Baranang Siang. Pada saat itu entah ya, saya lupa apakah kita naik bus besar jurusan Bogor Bandung atau kita naik Kol 3/4 jurusan Bogor Cianjur. Intinya kita naik kendaraan sekitar jam 1 itu atau sekitar jam 2 sampai ke lokasi di Gapura Simpang Maleber. Karena saya nggak tahu nama desanya, itu sekitar jam 5:30 sore. Oke. Setelah itu kita jalan kaki tuh dari Gapura naik 100 meter ke atas atau 200 meter kita ketemu pertigaan, kita ambil ke kiri. Kira-kira 100 meter kita ketemu warung dan kita biasa di sini melengkapi logistik yang belum sempat kita belanjakan di Jakarta. Sekaligus ngopi lah untuk persiapan mendaki. Setelah dirasa udah siap semua, logistik yang belum dilengkapi itu udah kita beli, kita mulai bergerak Mbak, menuju ke ujung ladang. Dari warung 100 meter ke atas, sebelah kanan kita akan ketemu makam. Sebelah makam itu ada rumah kosong dan itu cukup angker. Ada beberapa kisah di sini kita alami dalam pendakian sebelumnya. 100 meter ke atas kita ketemu pertigaan, kita ambil ke kiri, kebun teh. Lewat lapangan bola kita ambil ke kanan, kita akan ketemu jalur Makadam. Makadam itu sekitar 30-40 menit kita akan tiba di ujung jalan kampung yang pada saat itu masih hanya ada 8 rumah maksudnya. Dan penerangannya pun masih petromak. Dari rumah pertama yang ada 4 ini untuk sampai ke rumah yang kedua yang juga ada 4 itu jarak tempuhnya sekitar 3 kilo. Jalan kaki itu sekitar 40-50 menit. Lepas dari situ kita akan tiba di ujung ladang di batas hutan Rasa Mala. Dan di hutan Rasa Mala ini boleh percaya boleh enggak, ini tempat
saya beberapa kali mengalami kejadian yang sangat mistis. Karena itulah sebagai leader saya cukup paham dengan kondisi medan. Saya putuskan untuk kita bermalam dulu sambil ngecas energi kita. Oke. Jadi malam itu kita istirahat, kita buka bivak aja, bivak A, kita gelar matras, yang punya SB pakai SB, sedangkan saya cuma pakai sarung, santai aja. Ya, komandan pakai sarung aja deh ya. Tapi kalau boleh nanya, salah satu aja deh kejadian yang pernah terjadi, kan tadi kan Kang Raya bilang kan banyak kejadian tuh di situ. Di hutan Rasa Mala. Di hutan Rasa Mala itu. Salah satu aja deh yang Salah satunya adalah ketika kita berputar-putar di areal hutan Rasa Mala sampai 8 jam. nggak nyampe kemana-mana tuh, udah muter di area yang Hanya sama di situ aja. aja. Ya. Dan ketika pagi kita bangun tidur di bawah alas kita itu terdapat ribuan kalajengking. Dan itu cerita cukup dahsyat karena posisi saya lagi melatih orang pada saat itu. Makanya karena banyak pengalaman di situ, Mendingan udah bermalam aja deh. mendingan bermalam aja di sini. Oke. Oke. Dan alhamdulillah malam itu nggak ada apa-apa. Aman ya? Bawa aman, Aman ya? damai, sejahtera. Kita tidur nyenyak walaupun bangun-bangun berapa kali untuk pipis dan lain-lain, itu nggak ada gangguan ya. Oke. Singkat kata datang pagi, bangun, kita langsung bikin mie instan. Terus masak kalau nggak salah teh. Selesai makan, packing, kita mulai lanjutkan perjalanan. Dari ujung ladang masuk hutan Rasa Mala, jalur tuh masih landai tau. Landai. Tempat saya nyasar tuh dulu. Ini daerah ngeri dah. Terus turun, kita ganti punggungan. Oke. Nah dari mulai kita ganti punggungan sampai ke shelter Simpang Maleber itu maksimal waktu yang kita butuhkan 3 jam. Karena memang cukup dekat dari sini. Udah tuh kita jalan, saya nggak begitu inget lah di jalurnya ya. Singkat kata sekitar jam 11 kita sampai shelter Simpang Maleber. Sini kita istirahat, nyemil, ngopi, sampai sekitar 1 jam. Badan udah terasa enak, bahkan sampai kedinginan lah. Kita lanjut lagi ke alun-alun timur. Simpang Maleber, alun-alun timur maksimal 50 menit. Oke. Karena udah nggak terlalu jauh. Sampai di alun-alun timur, kita istirahat lagi, duduk-duduk, udut sebatang atau 2 batang. Kita lanjutkan perjalanan ke alun-alun barat. Nah di alun-alun barat itu sekitar jam 2 lah. Kalau kita sampai di situ, kita putuskan untuk makan logistik yang dia mengandung karbohidrat berat kayak nasi lah gitu. Sebelumnya kita cuma nyemil sama makan mie instan. Udah tuh kita bagi tim, si Kubai, si Junjun sama si Belok turun ngambil air, sedangkan saya sama Arum siap-siap tuh. Ngiris bawang, nyiapin ikan asin dan lain-lain. Ketika datang kita masak nasi liwet. Terus sekitar 2 jam lah proses masak, selesai kita makan, packing jam 5 tuh. Oke. Dari alun-alun barat ke puncak waktu tempuh normal itu 1/2 jam. Oke. Tapi karena saat itu saya bawa Arum cewek, jadi saya agak lambat. Sedangkan anak-anak sudah jalan duluan dibimbing sama Kubai. Mereka jalan duluan. Udah saya jalan pelan sama Arum. Sekitar jam 6 saya sampai puncak Gunung Gede. Begitu sampai puncak Gunung Gede, anak-anak kasih selamat lah, masih Arum tuh. Saya juga ngasih selamat sama si Belok sama si Junjun. Kalau si Kubai kagak, karena dia udah sering naik Gunung Gede. Itu udah remang lah. Udah remang, udah temaram cuaca, udara. Saya bilang, udah kita lanjut ke Puncak Bayangan. Karena hari ini kita harus sampai Kandang Badak. Soalnya besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Puncak Mangrango. Oke. Dari Puncak Gunung Gede ke Puncak Bayangan, ya paling 15 menit lah, karena turunannya enak. Ketika kita sampai Puncak Bayangan, itu diperkirakan sudah maghrib. Makanya kita istirahat dulu. Kenapa kita istirahat? Karena kita menghormati pergantian waktu, juga datangnya azan maghrib. Di waktu-waktu ini suka krusial, suka terjadi hal-hal yang aneh lah ya kalau kita tidak hargai. Oke, memang ini tidak tertulis dalam diktat, dalam kitab. Intinya tidak tertulis dalam aturan manapun. Tetapi hukum tidak tertulis, kita sebagai pendaki selalu kita hargai. Makanya itu yang aku mau tanya dari tadi tuh, biasanya tempat-tempat seperti itu kalau maghrib itu orang tuh nggak bergerak gitu. Iya, harus karena ada energi tertentu yang mulai melakukan aktivitas gitu kan. Itulah karena ini kan tidak tertulis peraturannya, tapi karena kita tahu makanya kita hargai. Diperkirakan udah selesai nih pergantian waktu,
azan maghrib, mulailah kita bergerak nih Mbak menuju ke tanjakan setan. Jadi waktu tempuh ya dari puncak bayangan ke tanjakan setan itu maksimal ini udah lama Mbak, jalannya udah ngesot-ngesot gelinding-gelinding kali ya. Itu 50 menit. Oke. Karena saya naik gunung gede itu nggak sekali 2 kali, nggak 10 kali 20 kali. 2003 itu kemungkinan besar saya sudah mencapai angka 70 kali lebih naik gunung gede. Oke. Jadi saya hafal betul gitu. Udah pokoknya udah pasti segitu deh, separah-parahnya. Oke. Tapi faktanya pada saat kita mulai bergerak meninggalkan puncak bayangan menuju ke tanjakan setan, sampai 1 jam pertama saya belum ketemu itu tanjakan setan. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya, kok nggak nyampe nih ya. Di saat lagi mikir kayak gitu, teman saya nih yang bawa keril, temen SMA saya si Kubai. Anjir, keril gua berat banget gitu. Nah apa sih lu Bay? Keril gua berat banget. Nah bukannya udah kurang logistik? Capek kali lu? Kagak kata dia gitu. Ini keril, lu kan bisa ngeliat kata dia. Ada apaan sih keril gua? Kagak ada apaan Bay. Emang lu kata gua dukun bisa ngeliat mulu? Gua kan kadang-kadang doang bisa ngeliat. Serius nggak? Ini keril gua 10 kali lipat beratnya dari yang tadi. Tepar nih gua kata dia. Akhirnya kita jalan berhenti mulu nih. Oke. Sedangkan fokus saya, kita udah 1 jam, kok nggak tembus ke tanjakan saya. Saya waktu itu belum tahu nih kalau si Arum ini, cewek yang di depan saya percis, karena kan posisi saya sweeper. Ternyata dia memiliki mata atau indera keenam. Tapi waktu itu kita belum tahu. Dan dia juga nggak ada ngomong apa-apa. Dan dia pun tidak mengatakan dirinya tuh bisa. Gitu. Oke. Jadi kita memang sama aja, fokus ya. Ada sekitar 5-6 kali teman saya tuh minta break terus, jalan sebentar. Anjir berat banget keril gua, break. Karena memang kan seliting sama saya nih anak, jadi berani lah dia ngomong. Nggak break dulu nggak, break dulu gua nggak kuat katanya. Berhenti lagi kita. Baru nih setelah sekitar 6-7 kali dia ngomong kayak gitu, saya mikir kan, ini bocah ngapa sih kok tiba-tiba kerilnya jadi berat banget? Orang tadi biasa aja gitu kan. Ini pasti ada yang salah lah ini kan? Iya, mulai nih hati saya nggak enak kan. Ketika kita break yang 6 atau 7 kali itu, baru nih si Arum ngomong ke saya, pelan dia bilang, Bang, emang abang nggak ngeh gitu? Apaan Rum? Itu kerilnya Bang Kubai kenapa jadi berat? Kagak, abang nggak ngeliat? Enggak. Serius Bang? Serius, gue nggak ngeliat apa-apaan Rum. Gue cuma lagi bingung. Ini kok jalan nggak sampai-sampai? Emang harusnya kita udah sampai Bang? Dari tadi harusnya kita udah ditanya langsung. Nah, Arum ini juga baru pertama kali naik gunung kan. Jadi dia juga nggak tahu ya berapa lama harusnya nyampe. Dia bener-bener nggak tahu. Oke. Terus dia ngomong gini juga. Arum juga bingung Bang. Kok dari tadi daun-daun gerak, tapi nggak ada angin terasa kena ke kulit gitu. Emang begini Bang kalau turun gunung malam-malam, daun-daun gerak tapi nggak terasa angin. Diem tuh saya masih. Terus apa lagi Rum? Terus pandangan kiri kanan kok kayaknya terbatas banget ya Bang. Kok seakan-akan kita cuma bisa ngelihat apa yang kita bisa lihat tuh deket-deket aja. Saya nggak bisa ngelihat sampai bintang aja nggak kelihatan kata dia. Emang kayak begini Bang kalau turun malam? Langsung karena dia waktu itu baru pertama kali dan kita mau menjaga mentalitas dia, langsung ngomong ya nggak juga gitu. Ya nggak gitu juga sih Rum. Mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin lah. Baru nih dia ngomong, Bang aku tuh bisa ngeliat. Aku tuh indigo Bang. Kaget pas dia ngomong kayak gitu. Serius lo? Pantesan lu ngeliat yang aneh-aneh dari tadi. Coba lu terangin deh. Baru nih agak interest dengan omongan dia gitu kan. Tadinya kan saya anggap apaan sih ini bocah gitu kan. Ya udah, lu ngeliat apa? Anak-anak di depan tuh, si Kubai, si Belo sama si Junjun lagi pada ngobrol lah, lagi ngomongin masalah beban, ya masalah bebannya si Kubai. Gitu. Saya agak menjauh nih sama si Arum. Ya udah Rum, lu ngeliat apa nih Kubai? Itu kerilnya Bang Kubai kenapa berat Bang? Karena digandulin 3 anak kecil. Bukan 1, 3 lagi? 3. Dan di sebelah kiri kita Bang, itu dari tadi ada perempuan Bang, rambutnya panjang, tapi mohon maaf Bang, perutnya bolong. Abang nggak ngeliat? Kagak Rum, boro-boro gue bisa ngeliat. Lah kata orang-orang abang bisa. Iya gue bisanya kalau lagi kepepet Rum. Kalau nggak kepepet gue nggak bisa gitu kan. Terus dia nggak sengaja megang tangan saya. Pegang nih. Begitu dipegang tuh kayak ada energi gitu loh kan.
masuk nih ke mata. Tapi mata nggak ngeliat apa-apa. Hanya saja tiba-tiba mata punya gambaran. Terus hati kecil bilang, coba lu nengok ke Kerilnya Kubai gitu kan. Begitu nengok, iya. Kaget langsung. Iya Rum. Bener tuh 3 bocah. 3 bocah. Mukanya tua-tua Rum ya? Iya bang. Ntar lu, bocah tapi mukanya tua. Mukanya tua. Bentuknya anak umur setahun. Tapi bentuk tubuhnya anak umur setahun. Tapi wajahnya kakek-kakek. Oke. Kupingnya panjang. Makanya saya bilang, kupingnya panjang-panjang Rum ya? Iya bang katanya. Abang lihat, lu megang tangan gue jadi ngeliat nih gitu kan. Terus saya nengok ke kiri yang dia bilang tadi. Oh iya Rum, sundel bolong itu mah. Oh lu bang jangan nakut-nakutin gue. Lah bener lu yang ngasih tahu malah lu yang takut. Mana dia Gimana sih gitu kan dia. Ya udah, terus gimana bang kata dia? Udah diam. Anak-anak jangan yang tahu. Nih, biar kita aja. Dan lu kalau ngeliat apa-apa lu harus ngomong sama gue. Jangan lu pendem sendirian rasa takut lu. Karena kita adalah tim. Lu nggak boleh ngerasa takut sendirian. Lu nanggung sendirian, nanti fisik atau mental lu bisa terganggu. Lu ngomong aja sama gue karena gue di sini adalah leader. Oke bang. Langsung tuh ke anak-anak. Bay, gimana bay? Udah enakan? Belum nge? Anjir, hancur badan gue tadi gitu. Kesempatan itu kita pergunakan untuk ngelihat situasi. Karena waktu itu saya udah tajem tuh, Bauka. Saya perhatiin situasi, iya ya. Kok kayak nggak ada angin, bener. Daun-daun gerak, tapi nggak ada hembusan angin. Padahal logikanya harusnya angin malam itu jauh lebih dingin. Waktu itu malah kita ngerasa kayak sumo. Sumo itu apa ya? Gerah. Saya perhatiin sampai sekitar 15 menit, baru tuh kayak kebuka dia Bauka. Pengalaman saya turun malam di Gunung Gede itu nggak sekali 2 kali. Dan biasanya kalau saya ada di areal ini, ketika saya ngeliat ke depan itu kan kelihatan objek besar Gunung Pangrango. Segelap apapun pasti bayangan dia kelihatan. Karena dia objek besar bukan objek kecil. Pasti kelihatan tuh hitam begitu aja. Ketika saya menyadari di awal-awal, memang saya nggak ngeliat di Gunung Pangrango. Nah ketika mulai kebukain baru tuh, iya tadi nggak kelihatan. Sekarang kelihatan Pangrango. Terus kiri kanan mulai ada kelihatan kelip-kelipan lampu di bawah. Terus cakrawala yang ada bintang-bintang gitu. Oh iya kebuka. Perhatiin lagi ke Kerilnya Kubai, oh udah nggak ada bocahnya. Nengok ke kiri, oh udah nggak ada tuh sundel bolong gitu. Langsung ngomong sama si Arum, Rum, memastikan nih, masih ada nggak Rum? Nggak ada bang. Ah udah aman nih berarti, yuk kita jalan yuk. Ya udah bang, abang jangan jauh-jauh dari saya. Iya tenang aja. Masa iya lu gua tinggal gitu kan. Langsung ngomong, baik gimana udah enakan? Belum nggak? Ah udah, diri lo jalan. Kandang badak udah deket nih. Ngapain kita di sini terus? Ini masalah udah nggak beres nih. Udah sejam lebih kita di sini. Emang lu kagak ngapa? Lu kan sering naik Gunung Gede. Iya nge kata dia, diri dia. Oh iya nih entengan kata dia. Jalan kita. Si Belo masih Junjun memang belum pernah naik Gunung Gede, jadi ngikut aja tuh. Begitu sekitar 10 langkah kita berjalan, anjir, tanjakan setan gitu kan. Kita udah di tepinya tanjakan setan. Baik, tanjakan setan bener baik. Iya nge. Kok baru ketemu ya gitu. Ya udahlah, biasa namanya juga di gunung. Nah di sini sempet nanya sama si Arum, Rum berani nggak lewat jalur kayak gini? Wah nggak berani bang gitu. Ya udah kita ambil jalur ini aja, jalur alternatif sebelah kanan. Cuman nanti kamu pakai tali sedikit turun nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang katanya. Ya udah, bye ambil alternatif gitu. Ambil alternatif. Semua udah masuk ke jalur alternatif, kita turun tuh. Begitu turun, tanya sama Kubai, gimana Bay, carry lo? Enteng ya, udah enak katanya. Asik deh, jalan. Begitu sampai bawah tanjakan setan, teriak lagi nih manusia. Anjing, keril gue berat lagi, dibanting sama dia. Nge, ada apaan sih nge, ini kok keril gue berat terus gitu. Kita punya kode etik. Oke, dia mentalnya bagus, yang lain bagus nggak mentalnya? Sedangkan yang tahu kan cuma saya sama Arum. Alah lu kecapean baik gitu kan. Udah break. Break tuh kita semua. Si Belo sama si Junjun mulai curiga nih. Bang, ini nggak beres nih bang Kubai dari tadi kok kerilnya berat terus gitu kan. Padahal kalau gua angkat enteng-enteng aja gitu. Udah lo pada diem lah, ngerti kagak urusan gitu kan. Udah duduk semua. Diem tuh anak-anak. Agak menjauh, tarik lagi si Arum karena udah tahu dia indigo nih kan. Arum, itu bang ada lagi katanya. Yang sama apa beda lagi? Sama. Jadi kerilnya Kubai itu begitu dia jerit, emang dia baru pada lompat tuh kata si Arum.
baru pada lompat lagi gandulin Keril si Kubai. Makanya Kubai langsung teriak karena beratnya tiba-tiba kan. Terus sebelah kiri ada lagi bang, yang abang bilang sundel bolong tadi. Ah ngehe, pegang gua Rum, pegang masih rutek. Ah kalau udah dipegang dia nih, udah tuh Kayak kena langsung ya kayak connect gitu kan, kelihatan tuh semua. Kesel saya, nggak beres. Langsung tadi garam lu taruh mana Rum? Itu di kuping Keril abang gitu kan. Ambilin tolong, ambilin sama dia. Langsung saya lempar. Karena saya Muslim saya takbir. Dalam hati ya. Oh Akbar. Saya lempar ke sosok wanita yang perutnya bolong itu. Begitu dia terkena garam, alhamdulillah puji Tuhan dia langsung hilang. Tang. Hilang. Nggak ada bekas. Terus saya tanya sama Rum, hilang nggak Rum? Hilang bang, alhamdulillah gitu. Nah, ini sekarang tinggal yang banyak Kubai nih, bocah 3 resek gitu kan, bocah tua nakal gitu. Pelan-pelan, Kubai nggak ngeh, dia lagi ngobrol ngerokok gitu kan. Saya lemparin ke Keril Kubai. Begitu kena sama hilang juga. Saya pastiin, saya tanya sama Rum, hilang nggak Rum? Hilang bang. Terus si Kubai marah-marah sama saya kan. Lu ngelemparin apaan sih nggak katanya gitu kan. Ah, berisik lu, bikin enteng malah rewel gitu kan. Ya udah terserah lu dah kata dia gitu kan. Udah kelar ngerokok, udah enak. Baik coba lu diri. Berat Keril gua, lu diri dulu, angkat Keril. Dia angkat. Oh iya nggak enteng kata dia. Enteng kan? Ya udah siap-siap yuk. Lanjut lagi. Dari sini sampai kandang badak sejam paling lama. Semangat lah anak-anak. Udah merasa memang sudah terbebas dari gangguan gaib dan hal-hal lain yang tidak nalar. Santai mau ke jalan, gue takut untuk jalan. Si Kubai di depan, karena kalau jalan sama Kubai ini kan kita satu liting ya, sama-sama udah senior lah bisa dikatakan pada saat itu. Jadi dia pasti di depan tuh sebagai leader, saya sebagai sweeper untuk cover rombongan. Jalan, udah lebih dari sejam mulai deg-degan lagi nih. Soalnya nggak ada yang aneh Mbak Uka, nggak ada yang namanya di samping kiri kanan seperti ada tabir warna hitam nutupin pandangan, langit juga kelihatan biasa aja gitu kan. Nggak ada yang berat lagi juga. Nggak ada yang ngeluh berat-berat. Tapi kok nggak nyampe-nyampe. Saya tanya masih belum untuk meyakinkan. Karena zaman dulu udah ada handphone yang bunyinya tulut gitu ya. Handphone Nokia zaman dulu gitu kan. Tanya, lo handphone lu masih nyala lo? Nyala nggak kata dia. Coba cek jam berapa. Busetnya jam 10 katanya. Hah? Kaget. Jam 10? Lah kan kita tadi jalan jam 8. Udah lebih sejam nih, bau Kak. Tengok kiri kanan normal. Tanya sama si Arum. Rum, lu kan indigo. Ada yang aneh nggak sih? Enggak bang kata dia. Bingung. Udah break. Nah di sini bau Kak. Kalau kita menemukan hal yang aneh dalam sebuah pendakian, itu nggak usah gerabak gerubuk, nggak usah cari kiri cari kanan, duduk diem. Kalau perlu ngopi, ya, kalau perlu bikin mie. Pokoknya stop, sit down, thinking, observe, planning. Tenangin diri, bikin relax dulu semuanya. Udah saya disuruh duduk semua. Kalau mau bikin kopi, ngudut dah. Kalau perlu abisin terus bungkus sampai nyonyor bibir lu gitu. Yang penting lu nyantai dulu. Ya itu adalah 2 batang rokok tuh ya. Kita santai lah, supaya relax pikiran kita. Jadi metodenya adalah kenapa kita harus duduk dulu diam supaya detak jantung kita normal. Kalau detak jantung kita udah normal, otomatis nanti aliran darah kita juga normal. Kalau aliran darah udah normal, tekanan di kepala kita juga akan normal. Biasanya nanti kita akan bisa berpikir dengan jernih. Karena detak jantung sama aliran darah kita udah normal, pasokan oksigen ke otak pun juga baik. Disitulah nanti akan keluar pikiran jernih. Makanya kita duduk dulu. Setelah itu saya rasa cukup, cek lagi sekitar, tanya sama Arum karena memang dia yang indigo. Kata Arum, nggak ada apa-apa bang. Dari tadi juga nggak ada apa-apa. Arum juga bingung, kenapa kita bisa sampai selama ini gitu. Ini yang indigo. Saya kan cuma spontan aja kalau memang dibutuhkan atau merasa udah kepepet banget dah. Kepepet tiba-tiba karena memang punya sesuatu ya, itu hadir lah di badan saya. Pada waktu itu belum. Udah, bye. Ayo, capek nggak lu? Capek lah ya, dari tadi nggak nyampe. Si Blo, Jun, lo gimana? Lah gue mah kagak ngerti jalan, gue mau ngikut aja gitu. Udah jalan, bye. Biasa lu ngeliat gue sweeper lah. Ada sekitar 10 menit kedengeran tuh, Kak, suara perempuan tahu. Waktu itu pikiran kita positif. Wah, kandang badak nih.
Bay, cewek mau bay, lumayan nih gitu kan. Cuci mata, dari tadi gue liat monyet gitu kan, emang liat lu, enak banget gue gitu kan. Oh iya nggak, cewek banyak nih gitu. Soalnya emang rame gitu. Suaranya banyak gitu, orang ketawa rame. Rame, kedengeran suara cewek. Oke. Dan semangat, karena waktu itu yang namanya cewek jarang di gunung bau kan. Bosen ngeliatin laki-laki mulu, cewek cuma atu doang nih si Arum ya. Bisa cuci mata gitu kan. Udah bay, buruan bay. Nah badak udah deket nih, cewek mulu lagi gitu. Jangan. Normal, normal, nggak ada apa-apa. Sejam jalan, kok nggak ketemu lagi gitu. Untuk memastikan tanya lagi masih belum. Lo, handphone lu masih hidup kan? Masih nggak, baterai masih banyak nih. Jam berapa lo? 11:30 bang. 11:30. Kok kita masih belum ketemu kandang badak ya? Udah break lagi, saya bilang break lagi. Udah duduk lagi, nggak? Apa sih nih nggak beres? Lu kan biasanya tajem, yang tahu ini itu kan biasanya lu kagak baik. Gua kagak ngeliat apa-apaan. Sumpah, mau demi apa kek? Demikian adanya, gua kagak ngeliat apa-apa gitu. Tanya lagi sama Rum, nih kayaknya ini bang, ada sesuatunya ya dari itu. Cuman Arum belum bisa ngomong soalnya belum kelihatan dengan jelas gitu kan. Udahlah sebat lagi gitu kan, ngisep lagi rokok. Sebatang habis, udah enakan kaki lu bay, gempor sih kata dia gitu kan. Jun sama bang, cuman gimana nih, udahlah jalan aja udah, semoga aja habis ini udah nggak ada lagi gangguan. Tapi pas kita mau jalan si Arum megang, pas udah mau berdiri nih megang, bang ntar dulu bang, ntar dulu, break dulu. Si Kubai kesel kan, nah apalagi sih nih udah mau jalan juga, udah diem aja lu, ngerti kagak urusan. Sikit nggak sih Arum? Bang, iya bang, ternyata kalau diperhatiin baik-baik dengan seksama ada tabir hitam bang, kata si Arum gitu. Ya, kok lu baru ngomong, kagak kelihatan bang dari tadi. Lah gue mah emang kagak ngeliat, Rum, gue kagak ngeliat. Pegang sama dia, pegang sama dia lama tuh, coba konsentrasi, merem. Biasanya kalau kita nggak bisa lihat pakai mata kasar ataupun mata hati nggak jalan, merem tuh bang. Kalau merem biasanya dengan izin Tuhan tuh adalah yang bisa kita lihat. Di balik kegelapan ini nanti ada yang terang. Coba merem konsentrasi. Benar mau gak? Ya iya. Itu kiri kanan kita semacam kabut hitam tipis itu membatasi pandangan. Memang kalau nggak betul-betul seksama diperhatikan itu nggak kelihatan. Begitu sadar itu, saya buka mata lagi. Tadi garam gue taruh mana ya Rum? Ya si abang lupa, orang taruh kantong. Oh iya gue kantong gue ya. Langsung saya dengan kepercayaan saya sebagai seorang muslim, saya wudhu. Tapi wudhunya pakai garam dan tanah tadi, atau biasa disebut sebagai tayamum. Usap semua, selesai saya tayamum, saya usap ke kepala, ke keril, terus saya kasih si Arum, Rum, usapin ke badan lo mau tayamum juga boleh. Silakan, pokoknya usapin ke badan. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Arum selesai, si Kubai kasih. Apa nih nge? Udah pakai, jangan banyak bacot, pakai aja. Lu juga lo, Jun, pakai semua, pakai itu semua. Ada yang full di seluruh badan, di baju, di keril segala macem. Itu udah selesai semua. Lagi berat, gede. Doa saya dalam hati, ya Allah, mohon petunjuk, mohon kekuatan dan kesanggupan untuk melewati ini semua. Takbir 3 kali, Allah Akbar, jalan. Tetap lama, cuman alhamdulillah pada saat itu kita udah nggak banyak ngeluh tuh. Udah pada diem semua tuh anak-anak. Sampailah kita ke kandang badak. Akhirnya sampai tuh ya. Begitu sampai kandang badak, pertama kali yang saya tanyakan sama si Belo adalah jam. Lo jam berapa lo? 1:30 bang. Buseng. Gila, berarti masih muternya. Turun abis maghrib dari puncak Bayangan, harusnya jam 7 itu kita udah, atau jam 8 paling lama kita udah sampai ke kandang badak. Ini jam 1:30 malam. Oke. Terus sampai jam 1:30 edan. Udahlah, jalan kita ke arah mata air mau Kak. Dulu ada pondokan kayu rusak. Nah di situ ada satu tenda dum. Kan tadi di sepanjang jalan kita dengar suara cewek ya. Celinguk dong, mana ceweknya? Tadi ramai gitu. Wah ngehe, dibohongin kita sama jurik gitu kan. Udahlah bikin tenda. Saya sama Arum capeknya luar biasa mau Kak. Karena apa? Lahir batin kehajar. Sedangkan anak-anak cuma lahir doang. Jadi ketika tenda udah jadi,
matras sudah digelar, saya tiduran tuh, terus ketiduran. Sementara yang lain saya nggak tahu tuh, tahu-tahu udah dibangunin aja. Nih, makan nih, Indomie udah matang gitu. Udah makan. Selesai makan saya tidur lagi. Cuman dalam tidur itu sebelum saya nyenyak saya sempat dengar suara burung hantu. Sebenarnya agak janggal di ketinggian segitu ada suara burung hantu. Agak nggak lazim lah gitu. Teman-teman ada celepuk di sini gitu kan. Terus nggak lama antara sadar dan tidak sadar saya tidur tuh. Sebelum tidur sempet lah dengar suara cewek cekikikan lagi gitu. Ketawa-tawa kayak ceria banget. Cuma ya udah les tidur. Saya nggak tahu nih anak-anak ngerasain apa aja. Datang pagi. Pagi karena udah terang, anak-anak masih pada tidur, saya bangun lah, keluar saya lihat sekeliling. Bener cuma satu tenda, nggak ada tenda lagi. Nggak lama tetangga keluar nih, tetangga tenda. Ternyata dia cuma 4, cowok semua. Wah udah fake dah. Cuma barang begituan dah. Yang semalam pada cikak-kikik. Jurik dah nggak ada cewek ternyata ya. Nggak ada cewek, cewek cuma si Arum doang tuh satu-satunya paling cantik dia. Kecewa penonton sudah. Nggak lama pada bangun anak-anak. Baru tuh kita bahas yang malam, karena udah terang kan. Tanya. Yang pertama kita tanya adalah Rum. Pas terakhir kali kita berhenti sampai kandang badak, apa yang lu lihat? Lu nggak usah takut. Bukan di sini gua ngerasa jago, tapi gua tanggung jawab nanti sama. Serius nih bang, iya. Jadi sepanjang kita terakhir bang, yang kita udah pada ngomong-ngomongan, Arum tuh baru ngeliat bang, ternyata di atas kita bang, banyak banget cewek, kata dia gitu. Dan suara ketawa-ketawa yang kita denger nih bang Kubai denger, si Belok denger, si Junjun denger, itu ternyata mereka. Bukan dari kandang badak, cuman perasaan kita aja karena pengen buru-buru sampai kandang badak, kita berasumsi itu dari kandang badak, padahal bukan bang, itu yang di sekitar kita, pada terbang-terbangan. Terbang gitu? Iya, melayang-layang kata si Arum. Sedangkan kan kita nggak tahu mau ke mata kita kan bukan kayak matanya si Arum, ini indigo masalahnya. Kalau saya kan kadang-kadang doang gitu kan. Tapi bukan kuntilanak, beda lagi? Bukan. Kalau kunti mah ya masih jin rendahan lah itu masih. Iya, tuh kasta-kasta bawah lah ya. Masih di kaki gunung dia. Kalau di atas gunung nggak ada yang kayak gitu. Tapi dia bilang nggak wujudnya mukanya kayak apa? Cantik kah, serem kah atau enggak? Dia cuma bilang perempuan aja. Oke. Udah kita ngobrol-ngobrol selesai, Kubai ya udah tuh selesai ngobrol sama si Arum, Kubai ngejelasin dia nggak ngeliat apa-apa, cuman dia sebel kayak relnya beratnya nauzubillah min dzalik. Tapi dikasih tahu nggak tuh Kang? Kasih tahu. Ternyata ada bocah tua nakal itu. Bocah tua nakal itu ada copetong 3 biji gandurin dia, cuman dia ketawa doang. Dia bilang ada biasa lah di gunung, biasa-biasa ngeluh mulu lu kampret gitu kan. Nah, si Junjun sama si Belok mereka nggak lihat apa-apa, cuman bingung aja. Emang bener bang, dari puncak Bayangan sampai ke kandang badak itu 8 jam. Lah kagak lo. Paling top banget kita jalannya udah kayak susur ngesot itu 2 jam. Terus itu apa bang? Ya gue kagak ngerti dah. Nah lu tahu kan yang namanya di gunung banyak banget hal-hal yang nggak bisa dipakai nalar. Nggak pernah kapok tuh tapi Kang? Enggak. Habis itu kita naik gunung salah. Oke. Terus? Dah kita masak dah tuh. Selesai tuh kasus yang semalam. Lagi asik-asik masak, ternyata tetangga kita mau berangkat tuh. Jadi mereka tuh planningnya hari ini kalau keburu mereka ke puncak Gunung Gede, turun ke kandang badak lagi, terus naik ke puncak Pangrango, balik ke Cibodas. Sedangkan kita planningnya pada hari itu adalah naik ke puncak Pangrango, turun ke Mandalawangi, lanjut Hutan Bakar, terus ke Cisarua. Jadi nggak akan ketemu lagi nih sama mereka. Nggak lama mereka pamit tuh naik ke Gunung Gede. Kita masih lanjutin masak sampai sekitar 2 jam tuh baru selesai masak. Plus makan. Setelah udah selesai masak, makan, packing gitu. Beres-beres barang. Kira-kira jam 9 ya selesai. Mulailah kita berjalan menuju ke puncak Pangrango. Dari kandang badak nanti kita balik lagi nih. Ke arah Gunung Gede, nanti ketemu pertigaan, kita ambil ke kanan. Turun sedikit, lewat bungkungan tipis, jalan datar. Nah di sini dulu banyak banget pohonan rubuh. Jadi kita kalau jalan di Pangrango tuh masih harus sering ngolong. Dari situ ke puncak Pangrango sekitar 2 sampai 3 jam tergantung kekuatan fisik kita. Karena kondisi jalurnya udah 70 derajat. Cukup berat tuh. Nah kita jalan untuk entut. Singkat kata sampailah kita ke puncak Pangrango ya. Sekitar jam 12 siang. Di puncak Pangrango dulu situasinya masih tertutup Mbak Uka. Kita kalau sekarang kan kita ngelihat ke depan tuh kelihatan puncak gunung Gede. Kalau dulu enggak. Dia masih ketutup pohon cantigi.
Dia masih itulah kayak puncak Salak 2 zaman dulu. Nggak kelihatan apa-apaan tuh. Cuman ada tugu doang kan. Ya udah kita kasih selamat tuh. Mantap sampai puncak satu-satu. Ya lagi-lagi si Kubai kagak karena dia udah sering gitu. Nah, lu mah nggak usah baik gitu. Adalah sebatang rokok, kita bergerak turun tuh ke Mandalawangi. Begitu mau sampai Mandalawangi, kedengeran tuh ada suara cowok, cewek lagi pada ketawa-tawa lah ya. Karena siang ya pikiran kita positif aja. Orang ini mah. Cowok cewek tapi maksudnya muda atau tua? Iya, seorang anak muda. Ya. Oke. Begitu kita sampai Mandalawangi, ternyata benar. Ada 7 orang tuh. 5 cowok, 2 cewek. Mereka udah pada pakai keril. Kayaknya mereka nge-base di sini nih semalam. Jadi udah persiapan mau turun. Udah papasan, ngobrol-ngobrol. Cuman agak heran nih. Kok cuma 6 yang turun? Kenapa yang satu ditinggal gitu kan? Yang satu ditinggal ini dia waktu itu seumuran saya mau kan. 40 tahun ke atas. Sedangkan waktu itu kan kita baru umur 27. Pikiran dalam hati gini, wah senior, biasalah ditinggal. Dia mau udah makan asam garam dan pendakian, jadi cuek aja lah sendirian kali gitu. Udah kita tegur sebentar, bang, kata dia. Dia masih sibuk tuh pakai FM2 moto-moto. Sedangkan kita langsung ke arah kanan, ke pinggir Mandalawangi yang sebelah kanan, ke sumber mata air. Masak tuh di situ. Nasi sisa yang di kandang badak kita keluarin, terus kita masak mie instan. Selesai masak mie instan, makan, itu sambil ngerebus telur tuh. Untuk bekal nanti di perjalanan turun. Karena telur itu mengandung protein yang luar biasa, jadi bisa nge-charge energi dengan cepat. Gitu. Jadi buat di jalan nanti. Sambil makan, tiba-tiba si abang ini datang nih sendirian gini. Weh, makan nih gitu. Ayo bang, makan gitu. Enggak. Terus dia diem lagi tuh. Udah kita lanjutin makan lagi. Selesai makan, packing dong kita, siap-siap. Karena udah jam 3 nih. Dalam hati saya, waduh, malam nih. Tapi nggak masalah, yang namanya pendaki nggak ada urusan sama setan. Mau setan pala 1000, pala 2000, bodo amat, nggak ada urusan. Kita mau naik gunung, bukan mau nyari setan. Jam 3, berarti jam 8 paling telat kita udah sampai di Kali Gede nih, atau Sungai Cisarua. Nggak masalah, anak-anak mental pendaki ini. Siap-siap, begitu kita udah pakai keril mau jalan, si abang nanya nih, Mas, saya boleh ikut gabung nggak gitu kan? Gabung. Kita mau ke sana bang, kita mau ke arah Cisarua, nggak balik lagi nih ke puncak Pangrango terus ke Kandang Badak. Kaget dia, liatin. Nah, jadi kalian nggak balik lagi ke Kandang Badak terus nggak ke Cibodas? Enggak bang, kita mau langsung 12 ke Cisarua. Emang ada jalur? Ada bang. Cuman ini jalur agak beda nih, saya bilang kayak gitu, agak jauh. Emang abang nggak tahu? Enggak, kata dia gitu kan. Terus saya gimana nih? Ya terserah abang, kok nanya ke saya gitu kan. Kok nanya ke saya? Ya abang maunya gimana? Kalau misalnya abang mau balik ke Kandang Badak, rombongan yang tadi mungkin masih kekejar tuh bang. Abang bisa lari tuh. Bisa abang cepet-cepet kejar. Kalau saya nggak akan balik ke sana bang, kita mau lanjut soalnya. Dia mikir-mikir akhirnya, boleh nggak saya gabung? Ya boleh. Nggak ada yang nggak boleh bang. Yang penting abang ikut aturan saya. Soalnya saya di sini leader gitu. Dia mikir-mikir sebentar akhirnya, oh ya udah deh, ramean ini katanya. Serem nggak jalurnya? Ya kalau soal urusan serem sih tergantung pribadi masing-masing bang. Kalau kita pendaki gunung nggak kenal tempat serem bang. Kalau kejadian serem ada, tapi kalau tempat serem, tempat angker nggak ada dalam kamus hidup seorang pendaki itu nggak ada. Kejadian serem di tempat angker ada. Gitu. Akhirnya dia mau tuh, ya udah bang, masuklah rombongan kita. Sebelum jalan saya pengen pup tuh. Saya melipir ke satu tempat, ada satu hal di situ. Balik lagi, muka saya agak pucet. Mas saya nggak ngomong anak-anak, saya bilang udah lanjut turun deh. Gua ngelit dulu, nanti sampai hutan bakar. Bye lu ngelit sampai ke Cisarua. Apa yang tadi dilihat, Kang? Ada deh. Oh, oke, ini kalau nggak boleh diceritain berarti spooky-nya nggak main-main nih. Kan nengok ke si Arum nih, begitu nengok ceneng depan mata enggak. Anjrit. Kaget saya. Jatuh duduk, si Arum sama saya jatuh duduk karena sama-sama ngeliat dan sama-sama kaget. Sama-sama teriak takbir, Allahu Akbar, dubrak jatuh. Banting keril duduk dia. Langsung dia jerit-jerit. Bang, udah bang, tinggalin saya aja bang. Anjing bangsat. Kali lagi nongol, gue bikin mati 2 kali loh.